Sahabat DKW yang diberkati Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berperenungan firman Allah yang menuntun, yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 15 Juli 2026 ditulis oleh rekan saya, Pendeta Esi Eisen dari GKI Halimun, Jakarta dengan judul Bahagia Karena Menemukan Makna. Didasarkan pada Injil Matius pasal 13 ayat 10-17. Dan nas yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 13 ayat 16. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih anugerah-Mu bagi kami pada hari ini, karena Engkau kembali berkenan menjumpai kami lewat firman yang akan kami bacakan dan dengarkan. Biar sapaan Tuhan boleh kami rasakan dan mengubah hidup kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Matius pasal 13 ayat 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sahabat, budi termenung langit senja seolah melukiskan kerinduan dalam hatinya. Ia sering merasa ada sesuatu yang lebih besar dari balik hiruk-pikuk keseharian. Sebuah kebenaran yang terasa samar tetapi begitu memikat. Budi telah membaca banyak buku dan mendengarkan berbagai ceramah. Namun rasa hampa itu tetap ada dalam dirinya. Ia ingin memahami rahasia yang tersembunyi, yang tak terjangkau oleh akal semata. Siapa yang akan menunjukkan kepadanya jalan menuju pemahaman yang sejati itu? Allah melalui Yesus Kristus membuka rahasia kerajaan surga. Mereka yang mau mendengar akan menerima. Yesus menggunakan perumpamaan bukan untuk menyembunyikan kebenaran. Yesus menguji kesiapan hati orang-orang yang sungguh ingin mengenal Allah. Murid-murid disebut berbahagia karena mereka mendengar dengan hati yang diterangi kasih karunia. Mereka bukan sekadar menonton, tetapi bersedia menerima dan melakukan apa yang disabdakan. Sahabat, anugerah untuk melihat dan mendengar tentang kerajaan surga diberikan kepada orang yang rendah hati. Jangan biarkan firman yang disabdakan lewat begitu saja. Sambutlah dengan hati yang bersedia diubahkan. Peliharalah mata dan telinga rohani untuk melekat pada firman Allah. Mulailah dengan kerendahan hati, tetaplah memohon dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dalam memahami jalan Tuhan. Kita pasti berbahagia ketika dimampukan melihat dan mendengar kebenaran yang dinyatakan Kristus. Sahabat, bila ada pengalaman Anda, bagaimana entah pengalaman yang menyenangkan ketika Anda bisa konsisten membuka diri untuk mendengarkan, membaca firman Allah, atau kesulitan dalam mulai berdisiplin untuk membaca firman Tuhan, misalnya setiap hari, silakan tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada di antara sahabat yang ingin didoakan, silakan sampaikan pokok doa saudara kepada kami lewat nomor 0812 81889191 atau kunjungi website YKB di www.ykb-media.org. Di sana ada menu permohonan doa. Silakan tuliskan permohonan doa untuk didoakan, dan kami dengan sukacita akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau bentangkan kepada kami pada hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang mau membuka pikiran, membuka telinga kami bagi sabda Allah, bagi kebenaran-kebenaran yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang tertutup pada kebenaran, orang yang tertutup pada hal-hal yang baik yang Kau sampaikan kepada kami. Kami berdoa untuk negara kami, berikanlah juga kepada pemerintah kami, para pemimpin kami, kesediaan mendengarkan Tuhan melalui kesediaan mendengarkan rakyat. Rakyat sudah berada pada keadaan yang sangat susah.
biarlah pemerintah boleh mendengarkan jeritan rakyat dan mengambil kebijakan-kebijakan yang baru untuk membuat rakyat mengalami sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.